Sampai jumpa kembali sahabat Karir Peluang Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik terkait dengan banyak warga masyarakat atau umat ya, atau kelompok relawan mendoakan Ganjar Pranowo untuk jadi capres di 2024 ya. Pada kali ini kita akan bahas topik yang ditulis oleh sebuah media nasional yaitu sindonews.com pada tanggal 28 Agustus 2022 ya, dengan judul 15.000 santri berdoa untuk negeri di Kemayoran, berdoa Ganjar jadi presiden 2024 ya. Saya bacakan ya. Jakarta, Himpunan Santri Nusantara HISNU menggelar sholawat dan doa bersama untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Aspirasi Ganjar Pranowo Presiden 2024 turut menjadi doa yang dipanjatkan oleh sekitar 15.000 orang yang hadir di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka terdiri dari para ulama, ustadz, habaib, majelis taklim, mubalik, dan santri se-Jabodetabek. Koordinator Nasional HISNU Gus Yusuf Hidayat mengatakan doa untuk negeri ini dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia agar selalu diberikan kesejukan, kedamaian, dan kemakmuran, dan mendoakan mudah-mudahan negeri ini diberi pemimpin yang benar-benar menjadikan kepercayaan rakyat sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Kami berdoa mudah-mudahan aspirasi kami Ganjar Pranowo Presiden 2024 dijabah atau dikabulkan, ujar Yusuf pada Minggu 28 Agustus 2022. Menurut dia, mempertahankan agar Indonesia tetap damai, sejahtera, dan bisa lebih maju hanya bisa terjadi bila bangsa ini dipimpin sosok presiden seperti Ganjar Pranowo. Sebab Ganjar terbukti memiliki kualitas pribadi yang baik, nasionalis dan religius, selalu mendorong moderasi beragama, serta memiliki pengalaman yang jelas dalam pemerintahan baik sebagai anggota DPR maupun Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode. Ganjar sangat menonjol dengan kepribadiannya yang kalem, berwibawa, terbuka, dan merakyat, supel, murah senyum, dekat dengan ulama dan santri. Kepemimpinannya membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Sosok Pak Ganjar yang asik orangnya, ramah, para ulama dan para kiai sangat nyaman dengan kehadiran beliau. Beliau sekarang lagi menjalankan tugasnya, tutur Yusuf. Dia bertekad terus menggelar kegiatan doa dan selawat demi kebaikan rakyat Indonesia dan sebagai ikhtiar mengkonsolidasikan dukungan bagi gerakan Ganjar Pranowo Presiden 2024. Mari doakan Bapak Ganjar Pranowo agar bersama-sama dengan rakyat bisa mewujudkan kebaikan dan kemajuan Indonesia, ucapnya. Ya oke, sahabat Karir Peluang Official sekalian. Ya, jadi fenomena Ganjar Pranowo didoakan oleh kelompok masyarakat saya kira tidak hanya terjadi kali ini saja ya. Di beberapa tempat, di beberapa daerah dengan kelompok yang berbeda, kegiatan-kegiatan seperti ini sering dilakukan. Bahkan relawan Ganjar Pranowo ini setiap saat itu bermunculan di berbagai daerah di Indonesia ya. Fenomena seperti ini kira-kira apa yang menyebabkan hal ini terjadi pada Ganjar Pranowo? Apakah ini adalah merupakan sebuah rekayasa untuk pencitraan Ganjar Pranowo, ataukah ini adalah bagian dari gerakan ya yang lahir dari masyarakat ya, yang lahir dari
arus bawah ya. Oke, sahabat Karaklang Official sekalian. Yang pertama saya kira Pak Ganjar Pranowo ini adalah seorang pejabat publik ya. Dia menjabat sebagai anggota DPR, kemudian gubernur Jawa Tengah 2 periode ya. Jadi saya kira panggung politik ya yang dimiliki oleh Ganjar Pranowo itu sudah begitu matang ya, begitu mapan, dan saya kira Ganjar Pranowo benar-benar melakukan kerja-kerja politik yang luar biasa yang membuat dirinya sukses ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah ada banyak kegiatan ya, atau banyak tindakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah itu justru menyita perhatian publik ya. Seperti sidak-sidak yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu benar-benar sangat menyita perhatian publik ya. Jadi sidak yang dilakukan, walaupun banyak orang menilai bahwa sidak yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu adalah sebuah bentuk pencitraan. Tapi oke lah, itu tidak masalah ya, karena pencitraan itu juga penting bagi seorang pemimpin. Tapi yang lebih penting dari itu adalah sidak yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo itu membawa perubahan atau memberikan motivasi bagi pemimpin-pemimpin lain di daerah-daerah lain. Saya kira itu poin pentingnya ya. Kemudian yang ketiga, konflik internal PDIP ya, di mana membenturkan Ganjar Pranowo dengan Megawati Soekarno Putri, kemudian Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani, Ganjar Pranowo dengan politisi senior PDIP. Saya kira kasus ini juga cukup membuat popularitas, elektabilitas Ganjar Pranowo itu semakin meroket ya. Jadi publik menilai Ganjar Pranowo itu seolah-olah tokoh yang teraniaya ya. Apalagi cara Ganjar Pranowo menyikapi persoalan-persoalan, menyikapi tekanan yang begitu rupa itu dengan cara yang santun dan bijaksana, dan itu membuat publik atau rakyat semakin mencintai Ganjar Pranowo ya. Yang keempat, saya kira Presiden Jokowi juga menjadi salah satu faktor penyebab popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo itu meroket ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Presiden Jokowi ini akan berakhir masa jabatannya di 2024 ya. Padahal masyarakat ya, atau simpatisan Jokowi, pemilih Jokowi itu masih menghendaki kalau boleh Jokowi melanjutkan kepemimpinan ini ya. Apakah ikut mencalonkan diri di periode ketiga ataukah perpanjangan masa jabatannya. Saya kira itu yang dikehendaki oleh warga masyarakat ya. Tetapi karena kita dibatasi oleh konstitusi, sehingga Jokowi akan berakhir di 2024 ini. Nah, oleh karena itu maka masyarakat ya, atau simpatisan Jokowi, pemilih Jokowi itu mencari sosok pengganti Jokowi. Minimal orang itu ya mirip lah sama Jokowi. Dan saya kira tokoh yang dicari oleh masyarakat itu adalah Ganjar Pranowo ya. Gaya kepemimpinannya ya, gaya komunikasi yang sederhana, yang bisa dipahami oleh banyak orang, masyarakat kecil, kemudian kedekatannya dengan rakyat yang tanpa celah ya, tidak melalui protokoler yang rumit ya, kemudian bersifat natural, bukan dibuat-buat, bukan basa-basi ya. Jadi saya kira itu yang sangat diharapkan oleh rakyat saat ini. Jadi rakyat itu benar-benar merindukan atau mendambakan seorang pemimpin yang benar-benar merakyat ya, yang dekat dengan rakyat ya, yang peduli sama rakyat, yang tidak membeda-bedakan rakyat, yang tidak jijik sama rakyatnya ya, tapi yang tampil apa adanya, memeluk rakyatnya, menyapa rakyatnya. Dan saya kira itu yang diharapkan oleh masyarakat saat ini, dan tokoh itu ternyata ada di Ganjar Pranowo ya. Jadi oleh karena itu saya kira
PDIP akan rugi sekali kalau mengabaikan Ganjar Pranowo. Ya, oke, sahabat Kareklong Official sekalian, saya kira itulah sedikit analisa dari saya. Silakan teman-teman komentari atau teman-teman bisa sampaikan analisa kalian di kolom komentar channel ini ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.